Bab 3. Bangun kepercayaan diri dan hancurkan ketakutan Anda. Teman-teman Anda bermaksud baik ketika mereka berujar, itu hanya imajinasi Anda saja. Jangan khawatir, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, saya dan Anda perkataan pelipur lara ini tidak pernah manjur. Pernyataan-pernyataan tadi hanya memberi kelegaan selama beberapa menit atau beberapa jam saja. Pernyataan itu hanya imajinasi Anda saja, takkan membangun kepercayaan diri dan menghilangkan ketakutan Anda. Memang benar, ketakutan itu nyata. Kita harus mengakui bahwa ketakutan itu sudah ada sebelum kita sanggup menaklukkannya. Sebagian besar ketakutan yang kita alami bersifat psikologis. Kekhawatiran, ketegangan, rasa malu, dan kepanikan semuanya berasal dari imajinasi negatif yang salah kelola. Dengan sekadar mengetahui latar belakang ketakutan, kita tidak mampu menghilangkan ketakutan. Jika seorang dokter mendapati Anda terinfeksi di beberapa bagian tubuh, dokter takkan berhenti sampai di sana. Ia terus melakukan perawatan untuk menyembuhkan infeksi yang Anda alami. Pernyataan itu hanya ada dalam benak Anda, mengira ketakutan itu tidak benar-benar ada. Padahal, ketakutan sungguh ada dan nyata. Ketakutan adalah musuh bebuyutan kesuksesan. Ketakutan mencegah seseorang menggunakan peluang, ketakutan melemahkan vitalitas fisik, ketakutan membuat seseorang sakit, menyebabkan gangguan organ tubuh, memperpendek usia, dan ketakutan membungkam mulut Anda ketika Anda ingin bicara. Ketakutan seperti ketidakpastian dan ketidakpercayaan diri, menyebabkan kita masih mengalami resesi ekonomi. Ketakutan menjadi penyebab mengapa jutaan orang hanya mampu meraih sedikit prestasi dan menikmati hidup sekadarnya. Memang benar, ketakutan adalah kekuatan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, ketakutan mencegah orang lain merengkuh keinginannya. Ketakutan dari segala jenis dan ukuran merupakan bentuk infeksi psikologis. Kita mampu menyembuhkan infeksi mental dengan cara yang sama seperti kita mengobati infeksi tubuh, yaitu menggunakan perawatan khusus. Pertama, sebagai bagian dari persiapan pengobatan, Anda harus membiasakan diri dengan fakta bahwa kepercayaan diri dapat diraih dan dikembangkan. Anda dilahirkan tanpa kepercayaan diri. Orang yang memancarkan kepercayaan diri, orang yang mampu menaklukkan kekhawatiran, orang yang selalu tenang dimanapun dan kapanpun. Mereka semua berjuang memperoleh kepercayaan diri tersebut. Anda juga sanggup melakukannya. Bab ini menunjukkan caranya. Selama Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Amerika Serikat memastikan seluruh calon tentara harus mampu dan mau belajar berenang. Kemampuan berenang suatu saat akan sangat berguna untuk menyelamatkan hidup di tengah laut. Calon tentara yang tidak bisa berenang dimasukkan dalam kelas berenang. Saya pernah menyaksikan sejumlah latihan ini. Geli rasanya melihat pemuda yang bertubuh sehat tapi takut melihat kedalaman air yang dangkal. Pada salah satu latihan yang saya ingat, calon tentara harus melompat, bukan menyelam, dari papan setinggi 2 meter ke air sedalam 2,5 meter atau lebih, sementara beberapa jago renang berdiri di dekatnya. Sesungguhnya, pemandangan itu sangat menyedihkan. Ketakutan yang didampakkan para pemuda itu sungguh nyata. Namun ketakutan itu kalah ketika seseorang menjatuhkan diri ke dalam air di bawahnya. Lebih dari sekali saya menyaksikan pemuda-pemuda itu tanpa sengaja melompat dari papan renang. Hasilnya mereka sukses mengalahkan ketakutan. Kejadian yang lazim dialami oleh ribuan mantan tentara angkatan laut ini memberi gambaran penting. Tindakan mampu menghilangkan ketakutan. Di sisi lain, kebimbangan dan penundaan akan menyuburkan ketakutan. Kini, catatlah dalam buku sukses Anda, tindakan mampu menghilangkan ketakutan. Tindakan sungguh menghilangkan ketakutan. Beberapa tahun lalu, seorang eksekutif berusia 40-an datang menemui saya. Ia bertanggung jawab di departemen pembelian pada sebuah perusahaan retail besar. Dengan khawatir, ia berkata, "Saya takut kehilangan pekerjaan. Saya merasa sedang menghitung hari-hari terakhir saya." "Mengapa?" tanya saya. Ia menjawab, "Saya punya masalah. Angka penjualan di departemen saya turun sebesar 7% dibanding tahun lalu. Ini buruk sekali karena angka penjualan toko justru naik sebesar 6%. Saya telah membuat beberapa keputusan yang keliru belakangan ini. Manajer persediaan menegur saya karena kinerja saya tidak sejalan dengan kemajuan perusahaan. Saya belum pernah merasa seperti ini.
saya kehilangan pegangan dan itu tampak jelas pada kinerja saya. Asisten saya pun merasakannya. Para tenaga penjualan juga melihatnya. Para eksekutif lainnya pasti sadar saya sedang mengalami masa-masa sulit. Seorang eksekutif bahkan menganjurkan agar semua jajaran saya dimasukkan ke departemennya untuk mendongkrak omset. Saya putus asa dan semua orang menyaksikan saya jatuh. Eksekutif itu terus mencerocos menjelaskan masalahnya. Akhirnya saya menyelanya dan bertanya, "Kini apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda coba lakukan untuk menghadapi situasi ini?" "Saya rasa tidak banyak yang bisa saya perbuat, tapi saya berharap mendapat yang terbaik," jawabnya. Saya kembali bertanya, "Sejujurnya, apa cukup jika Anda berharap saja?" Sambil berhenti sejenak, tapi tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, saya bertanya lagi, "Mengapa Anda tidak bertindak untuk mendukung harapan Anda?" "Silakan lanjutkan," katanya. "Nah, ada dua macam tindakan yang sesuai dengan keadaan Anda. Pertama, petang ini Anda harus mulai menaikkan angka penjualan. Anda harus menghadapinya. Pasti ada satu alasan di balik anjloknya angka penjualan Anda. Temukan itu. Mungkin Anda harus menjual barang-barang yang kurang laku dengan harga obral agar bisa membeli stok baru. Mungkin Anda bisa menyesuaikan rak pajangan barang di toko. Mungkin juga tenaga penjualan Anda memerlukan lebih banyak suntikan antusiasme. Saya tidak mampu meramalkan hal yang bisa menaikkan volume penjualan Anda, tapi niscaya Anda menemukan jalan keluarnya. Anda lebih baik berbicara empat mata dengan manajer persediaan. Ia mungkin ingin menyingkirkan Anda, tapi ketika Anda berbicara dan meminta nasihatnya, ia akan memberi Anda waktu untuk membereskan semuanya. Selama manajemen puncak merasa Anda berpeluang menemukan solusi, mereka akan tetap mempertahankan Anda. Saya melanjutkan, curahkan perhatian kepada asisten Anda. Berhentilah bertindak seperti orang yang putus asa. Tunjukkan kepada orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda sanggup bertahan. Sinar keberanian kembali menyala di matanya. Lalu ia bertanya, "Anda tadi mengatakan ada dua tindakan yang harus saya ambil. Apakah tindakan kedua yang Anda maksud?" Anda mungkin menganggap tindakan kedua ini mirip polis asuransi. Artinya, Anda membiarkan 2 atau 3 teman kantor tahu bahwa Anda mungkin mempertimbangkan tawaran dari perusahaan lain yang lebih baik dari posisi Anda saat ini, papar saya. Saya yakin posisi Anda akan aman setelah Anda mengambil tindakan-tindakan yang tepat untuk menaikkan angka penjualan. Untuk berjaga-jaga, yang memiliki 1 atau 2 tawaran. Ingat, seseorang yang mempunyai pekerjaan itu 10 kali lebih mudah mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan dengan orang yang menganggur. 2 hari lalu, eksekutif ini menghubungi saya. Setelah pembicaraan kita tempo hari, saya bekerja keras. Saya membuat sejumlah gebrakan yang dimulai dengan tenaga penjualan. Saya dulu mengadakan pertemuan dengan tenaga penjualan sepekan sekali, tapi kini saya mengadakannya setiap pagi. Saya sudah sukses membuat orang-orang antusias. Saya rasa begitu mereka melihat saya bersemangat, mereka akan siap bekerja keras. Mereka menanti saya bertindak. Segala sesuatunya sudah beres. Pekan lalu, saya sukses mencetak penjualan yang lebih bagus daripada setahun silam, sekaligus lebih baik dari rata-rata penjualan toko. Omong-omong, imbuhnya, saya ingin memberitahu Anda berita baik lainnya. Saya telah mendapat 2 tawaran kerja setelah perbincangan kita. Sebenarnya saya senang, tapi saya menampik keduanya karena semuanya berjalan dengan baik di sini. Tatkala menghadapi masalah-masalah berat, kita terperosok ke dalam lubang hingga kita mengambil tindakan nyata. Harapan adalah permulaan dari segalanya. Namun, harapan perlu tindakan nyata agar kejayaan bisa direngkuh. Anda harus bertindak. Lain kali, jika Anda mengalami ketakutan yang teramat sangat atau ketakutan biasa, mantapkan hati Anda. Berusahalah menjawab pertanyaan berikut. Tindakan apa yang bisa saya lakukan untuk mengalahkan rasa takut ini? Singkirkan ketakutan Anda, kemudian lakukan tindakan yang tepat. Berikut adalah beberapa contoh rasa takut dan beberapa cara menghilangkannya. Jenis ketakutan pertama, malu terhadap penampilan. Tindakannya, perbaiki penampilan Anda, pergilah ke tempat pangkas rambut atau salon kecantikan, gosok sepatu Anda, pakaian Anda harus bersih dan rapi. Secara umum, penampilan Anda harus menarik. Namun, Anda tidak perlu mengenakan pakaian baru. Jenis ketakutan kedua, takut kehilangan konsumen utama. Tindakannya, bekerjalah 2 kali lebih keras untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Anda harus memperbaiki segalanya sehingga konsumen tetap setia menggunakan layanan Anda. Jenis ketakutan ketiga, takut gagal dalam ujian.
Tindakannya, ketimbang khawatir, gunakan waktu Anda untuk belajar. Jenis ketakutan keempat, takut kehilangan kendali atas segalanya. Tindakannya, arahkan perhatian Anda untuk membantu orang lain melepaskan diri dari ketakutannya. Berdoalah. Jenis ketakutan kelima, takut diri Anda terluka oleh sesuatu di luar kendali Anda, seperti angin tornado atau pesawat terbang yang lepas kendali. Tindakannya, arahkan perhatian Anda pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Cabutlah rumput liar di kebun Anda, bermainlah dengan putra-putri Anda, pergilah menonton film di bioskop. Jenis ketakutan keenam, takut terhadap pikiran dan perkataan orang lain. Tindakannya, pastikan perencanaan Anda itu benar, lalu kerjakan. Orang yang melakukan segalanya dengan benar pasti pernah menerima kritik. Jenis ketakutan ketujuh, takut berinvestasi atau membeli rumah. Tindakannya, analisislah semua faktor penentu yang ada, lalu ambil keputusan yang konsisten. Yakinlah pada keputusan Anda. Jenis ketakutan kedelapan, takut bertemu dengan orang. Tindakannya, pandanglah manusia dengan tepat. Ingat, orang lain juga manusia biasa, sama seperti Anda. Terapkan prosedur 2 langkah berikut untuk menghilangkan ketakutan dan menumbuhkan rasa percaya diri. 1. Singkirkan ketakutan Anda, susunlah hal-hal yang membuat Anda takut. 2. Lalu ambil tindakan. Ada beberapa tindakan yang bisa menghilangkan ketakutan Anda. Ingat, keraguan hanya memperbesar dan menambah ketakutan. Bertindaklah cepat. Ambil keputusan segera. Kurangnya kepercayaan diri pada seseorang dapat dilacak secara langsung melalui memori yang ditangani secara keliru. Benang Anda mirip sekali dengan bank. Setiap hari Anda memasukkan tabungan pikiran ke dalam bank pikiran Anda. Tabungan pikiran ini bertumbuh lalu menjadi memori. Tatkala Anda berpikir atau menghadapi masalah, Anda akan berkata kepada bank memori, "Apa yang sudah saya ketahui tentang masalah ini?" Secara otomatis, memori bank Anda menjawab dan menyampaikan beragam informasi terkait dengan situasi yang Anda simpan terdahulu. Dengan demikian, memori Anda adalah penyedia bahan mentah untuk pikiran yang baru. Kasir dalam bank memori Anda sangat terpercaya. Ia tidak pernah membohongi Anda. Jika Anda berbicara padanya, "Kasir, bantu saya mengingat beberapa pikiran yang tersimpan dan membuktikan diri saya lebih rendah dari orang lain." Ia akan menjawab, "Tentu, ingat." Tentu. Ingat, Anda pernah gagal 2 kali ketika mencoba ini. Ingat perkataan guru kelas 6 bahwa Anda tidak mampu menyelesaikan tugas. Ingat perkataan rekan sekerja Anda ketika Anda menguping pembicaraan mereka. Ingat, kasir itu terus membeberkannya untuk Anda, menggali pikiran demi pikiran yang membuktikan ketidakmampuan Anda. Namun, seandainya Anda mengunjungi kasir memori Anda dengan pertanyaan, "Kasir, saya menghadapi keputusan yang sulit. Bisakah Anda memberi data pikiran yang dapat memperkuat keyakinan saya?" Kasir itu akan berkata lagi, "Pasti." Namun kali ini sang kasir akan menyampaikan pikiran-pikiran yang Anda simpan sebelumnya bahwa Anda bisa meraih kesuksesan. Ingat pekerjaan sempurna yang pernah Anda lakukan dalam situasi serupa sebelumnya. Ingat kepercayaan yang sudah Anda terima dari Pak Smith. Ingat perkataan sahabat karib Anda tentang diri Anda. Ingat. Sambil merespons dengan baik, sang kasir membiarkan Anda menarik tabungan pikiran sesuai keinginan Anda. Bagaimanapun juga, bank pikiran adalah pikiran Anda. Berikut adalah 2 hal kasus untuk membangun kepercayaan diri dengan mengelola bank memori Anda. Pertama, masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Mari menghadapinya dengan bijak. Semua orang pasti bertemu situasi yang menakutkan, memalukan, dan menjengkelkan. Namun, orang yang tidak sukses dan orang sukses menghadapi situasi ini dengan cara yang sangat berbeda. Orang yang tidak sukses memikirkan masalah ini terus-menerus, sehingga perkataannya pun mencerminkan kekecewaan. Mereka berkubang dalam situasi yang tidak menyenangkan, sehingga memori mereka penuh dengan hal-hal negatif. Mereka tidak berupaya menghapus pikirannya dari hal-hal negatif tersebut. Situasi tak menyenangkan itu adalah hal terakhir yang dipikirkannya pada malam hari. Sebaliknya, orang sukses yang percaya diri senantiasa memasukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori mereka. Setiap pagi sebelum bekerja, bagaimana kinerja mobil Anda jika Anda mencedok tanah dan memasukkan tanah itu ke ruang mesin?
Mesin mobil Anda pasti rusak dan tidak bisa bergerak dengan normal. Dengan cara serupa, pikiran-pikiran negatif yang tersimpan dalam benak mempengaruhi pikiran Anda. Pikiran-pikiran negatif merusak mesin mental Anda. Pikiran tersebut menciptakan rasa khawatir, frustasi, dan rendah diri. Anda akan dicampakkan di pinggir jalan, sedangkan orang sukses yang berpikiran positif terus melaju ke depan. Ketika Anda termenung sambil mengendarai mobil atau bersantap sendirian, ingatlah selalu pengalaman positif yang menyenangkan. Masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Itu akan melejitkan kepercayaan diri sekaligus memberi Anda kegembiraan. Akibatnya organ tubuh Anda mampu berfungsi dengan baik. Berikut adalah rencana yang sempurna. Sebelum tidur, masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Sebutkan berkat-berkat yang Anda terima. Ingatlah hal-hal baik yang harus Anda syukuri. Istri atau suami, putra-putri, teman-teman, dan kesehatan Anda. Ingatlah perbuatan-perbuatan baik yang Anda saksikan hari ini. Ingat kemenangan dan prestasi kecil yang sudah Anda torehkan dalam hidup. Ulangi ulasan-ulasan Anda, gembira menjalani hidup ini. Kedua, tarik pikiran-pikiran positif dari bank memori Anda. Beberapa tahun silam, saya memiliki rekanan sebuah firma konsultan psikologi di Chicago. Mereka menangani berbagai jenis kasus, tapi kebanyakan adalah masalah pernikahan dan kondisi psikologis. Semuanya terkait dengan masalah pikiran manusia. Suatu petang, saya berbincang dengan kepala firma tentang profesi dan kiat-kiatnya dalam membantu orang yang sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ia berkata, "Anda tahu, layanan saya ini sebenarnya tidak perlu jika semua orang melakukan satu hal. Apakah itu? Sederhana saja, singkirkan pikiran-pikiran negatif sebelum pikiran itu merusak mental Anda. Kebanyakan orang yang saya bantu, tambahnya, justru menjalankan museum horor di pikiran mereka sendiri. Contohnya, masalah dalam pernikahan terkait dengan perusak bulan madu mereka. Bulan madu yang mereka harapkan tidak memuaskan. Alih-alih mengubur memori tersebut, mereka justru mengungkit masalah itu berkali-kali hingga akhirnya menjadi penghalang dalam hubungan pernikahan. Mereka baru datang kemari 5 atau 10 tahun kemudian, paparnya. Biasanya, klien saya tidak menyadari letak masalahnya. Tugas saya adalah mengungkap dan menjelaskan sumber masalah mereka serta membantunya melihat betapa sepele masalah tersebut, ujar kepala firma itu. Orang bisa menciptakan perusak mental dalam benaknya jika berkaca pada kejadian yang tidak menyenangkan hatinya. Kegagalan bisnis, putus cinta, investasi yang merugi, kekecewaan pada sikap anak remaja, semua itu adalah perusak mental yang saya bantu lenyapkan. Pikiran negatif apapun jika dipupuk terus-menerus dapat berkembang menjadi perusak pikiran yang nyata, sehingga Anda akan kehilangan kepercayaan diri dan terjerumus ke dalam masalah psikologis. Dalam sebuah artikel di majalah Cosmopolitan yang berjudul The Drive Towards Self-Destruction, Alice Mulcahy menjelaskan bahwa lebih dari 30.000 orang Amerika melakukan bunuh diri setiap tahun dan 10.000 orang lainnya mencoba bunuh diri. Ia berkata terdapat bukti yang mengejutkan bahwa jutaan orang lain melakukan bunuh diri dengan metode yang lambat dan tidak kentara. Ada pula orang yang melakukan bunuh diri spiritual, bukan bunuh diri fisik, dengan jalan menghina, menghukum, dan merendahkan dirinya sendiri. Teman psikolog itu mengatakan kepada saya bahwa ia menolong seorang pasiennya berhenti melakukan bunuh diri mental dan spiritual. Ia memaparkan, wanita itu berusia menjelang 40-an dan punya 2 anak. Dalam terminologi awam, wanita ini menderita depresi berat. Ia mengingat semua kejadian hidupnya sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Masa-masa sekolahnya dulu, pernikahannya, masa-masa melahirkan anak, tempat kediamannya, semuanya memicu pikiran negatif. Ia bahkan tak mampu mengingat kejadian yang pernah membuatnya bahagia, karena ingatan seseorang di masa lalu mencerminkan apa yang dilihatnya saat ini. Wanita ini hanya melihat pesimisme dan kegelapan. Ketika saya bertanya pada wanita itu apa yang dilihatnya dalam lukisan yang saya tunjukkan, ia menjawab sepertinya akan ada badai dahsyat malam itu. Itulah interpretasi tersuram yang pernah saya dengar tentang lukisan tersebut. Lukisan itu adalah lukisan cat minyak berukuran besar yang menggambarkan matahari menggelayut rendah di kaki langit dan pantai berbatu karang.
Lukisan tersebut digambar dengan cerdik sehingga bisa ditafsirkan sebagai lukisan matahari terbit atau matahari terbenam. Psikolog itu berkata yang dilihat seseorang dalam lukisan itu menunjukkan kepribadiannya. Sebagian besar orang mengatakan itu adalah lukisan matahari terbit, namun orang depresi yang mengalami gangguan mental selalu mengatakan itu lukisan matahari terbenam. Sebagai psikolog, saya tidak mampu mengubah apa yang tertanam dalam memori seseorang. Namun, dengan kerjasama pasien, saya bisa menolong ia melihat masa lalunya dengan pola pikir yang berbeda. Itulah perawatan yang saya terapkan pada wanita itu. Saya bekerja sama dengannya agar ia mampu melihat kegembiraan dan kesenangan di masa lalunya, terlepas dari kekecewaan yang dideritanya. Setelah 6 bulan berselang, ia mulai menunjukkan kemajuan. Ketika itu, saya memberinya tugas khusus. Setiap hari, saya meminta dirinya berpikir dan menulis 3 alasan mengapa ia harus bahagia. Pada tugas selanjutnya setiap Kamis, ia membicarakan hasil tugasnya bersamanya. Saya membicarakan hasil tugas bersamanya. Saya meneruskan perawatan ini selama 3 bulan. Kemajuannya sangat memuaskan. Kini wanita itu mampu beradaptasi dengan keadaannya. Ia juga berpikir positif dan bahagia seperti orang lain. Ketika wanita ini berhenti menarik pikiran-pikiran negatif dari bank memorinya, ia kembali pulih. Apapun masalah psikologis Anda, besar atau kecil, Anda akan pulih begitu Anda berhenti menarik pikiran-pikiran negatif dari bank memori Anda. Anda justru harus menarik pikiran positif. Jangan membangun perusak mental dalam benak Anda. Jangan menarik pikiran yang tidak menyenangkan dari bank memori Anda. Ketika Anda mengingat situasi apapun, berkonsentrasilah pada pengalaman yang baik-baik saja dan lupakanlah yang buruk. Hilangkan pengalaman buruk Anda. Jika Anda masih memikirkan pikiran negatif, singkirkan itu dari benak Anda. Ada satu hal yang sangat penting dan memacu semangat. Benak Anda ingin Anda melupakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Jika Anda bekerja sama, memori yang tidak menyenangkan perlahan akan memudar. Lantas, kasir bank memori Anda akan menyingkirkannya. Seorang psikolog periklanan terkenal Dr. Melvin S. Hedwig dalam komentarnya tentang kemampuan kita mengingat berujar, ketika perasaan yang timbul itu menyenangkan, suatu iklan akan berpeluang diingat. Namun ketika perasaan yang timbul itu tidak menyenangkan, pembaca atau pendengar akan cenderung melupakan pesan iklan tersebut. Perasaan yang tidak menyenangkan bertentangan dengan keinginan kita, jadi tidak mau mengingatnya. Singkat kata, Anda akan mudah melupakan pikiran yang tidak menyenangkan jika Anda menolak mengingatnya lagi. Anda hanya perlu menarik pikiran-pikiran positif dari bank memori Anda. Biarkan pikiran negatif hilang dari benak Anda, dan kepercayaan diri Anda akan membubung tinggi. Anda mengambil langkah besar dalam mengalahkan ketakutan ketika Anda menolak mengingat pikiran-pikiran negatif yang merusak diri. Mengapa ada orang yang takut dengan sesamanya? Mengapa banyak orang merasa malu ketika berada di antara sesamanya? Ada apa di balik rasa malu? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya? Rasa takut terhadap orang lain sesungguhnya rasa takut yang parah. Namun ada sebuah cara untuk menaklukkannya. Anda mampu menaklukkan ketakutan Anda terhadap orang lain jika Anda belajar memandangnya dengan tepat. Seorang rekan bisnis saya yang sukses menjalankan bisnis pabrik kayunya memaparkan bagaimana caranya memandang orang lain dengan tepat. Contoh yang dikemukakannya sangat menarik. Sebelum saya menjadi tentara angkatan darat di Perang Dunia Kedua, saya takut kepada semua orang. Bahkan, Anda tak akan percaya betapa saya begitu malu dan takut karena merasa orang lain lebih pandai dari saya. Saya mencemaskan kekurangan fisik dan mental saya. Saya merasa saya dilahirkan untuk gagal, katanya. Kebetulan, saya sukses menghilangkan rasa takut terhadap orang sewaktu saya bertugas sebagai tentara. Antara 1942 sampai 1943, ketika tentara merekrut calon tentara, saya ditugaskan menjadi tentara perawat pada sebuah pusat perekrutan. Hari demi hari, saya membantu memeriksa para calon tentara. Makin sering saya memperhatikan mereka, ketakutan saya makin berkurang. Ratusan pria itu berbaris telanjang dan mereka semuanya tampak serupa. Ada yang gemuk dan kurus, tinggi dan pendek, tapi mereka, orang ini adalah eksekutif muda. Tinggi dan pendek, tapi mereka semuanya tampak bingung dan kesepian. Beberapa hari sebelumnya, orang-orang ini adalah eksekutif muda.
petani, tenaga penjualan, gelandangan, dan pekerja kantoran. Beberapa hari yang lalu mereka berprofesi berbeda, tapi di pusat perekrutan mereka semuanya sama. Saya merasa ada sesuatu yang sangat mendasar. Saya malah melihat kesamaan pada orang-orang itu dan bukan perbedaannya. Saya melihat orang lain serupa seperti saya. Ia suka santapan lezat, ia merindukan keluarga dan teman-temannya, ia ingin maju, ia punya masalah, dan ia ingin bersantai. Jika orang lain sama seperti saya pun tidak perlu takut terhadap orang itu. Nah, bukankah kisah di atas masuk akal? Jika orang lain sama seperti Anda tidak perlu takut terhadap orang itu. Ada dua cara melihat orang lain dengan tepat. 1. Miliki pandangan yang berimbang terhadap orang lain. Camkan dua hal ini ketika berhadapan dengan orang lain. Pertama, orang lain itu penting, semua manusia itu penting, namun ingat pula Anda juga penting. Ketika Anda bertemu orang lain, berpikirlah seperti ini. Kita adalah dua orang penting yang duduk mendiskusikan sesuatu demi kepentingan dan keuntungan bersama. Beberapa bulan lalu, seorang eksekutif bisnis menelepon untuk mengabari saya bahwa dirinya sudah menerima karyawan muda yang saya rekomendasikan. Tahukah Anda apa yang membuat saya tertarik pada pemuda itu? Tanya teman saya. Apa itu? Tanya saya. Nah, saya suka cara pemuda itu membawa diri. Kebanyakan pelamar agak takut sewaktu melamar di sini. Mereka menjawab semua pertanyaan saya dengan yang mereka pikir ingin saya dengar. Mereka sama saja dengan pengemis yang mau menerima apapun dan mereka semua sama saja jelasnya. Namun, Ji yang Anda rekomendasikan itu bersikap lain. Ia menghargai saya, tapi yang paling penting ia menghargai dirinya sendiri. Selain itu, ia mengajukan pertanyaan sebanyak yang saya ajukan. Ia pemberani, ia pria sejati dan akan bekerja dengan baik. Sikap paling menghargai membantu Anda menyeimbangkan situasi. Orang lain tidak menjadi terlalu penting dalam benak Anda. Orang lain mungkin terlihat sangat berkuasa dan sangat penting, namun ingat, orang lain hanyalah manusia biasa yang memiliki minat, keinginan, dan masalah seperti Anda. Yang kedua, kembangkan sikap pengertian. Banyak orang ingin menyerang, menakut-nakuti, mencari-cari kesalahan, dan mempermalukan Anda. Jika tidak siap menghadapi orang-orang semacam itu, mereka bisa saja menjatuhkan kepercayaan diri Anda dan membuat Anda merasa kalah. Anda harus mempertahankan diri terhadap para penggertak ini. Beberapa bulan lalu, di meja reservasi di sebuah hotel di Memphis, saya melihat contoh yang tepat untuk menghadapi orang semacam ini. Setelah pukul 17, petugas hotel sibuk mendaftar tamu-tamu yang hendak bermalam. Seorang pria di depan saya menyebutkan namanya kepada resepsionis dengan nada memerintah. Resepsionis menjawab, "Ya, Pak R, ada kamar single untuk Anda." "Single?" teriak orang itu. "Saya pesan kamar double." Sang resepsionis menjawab dengan sangat sopan, "Saya cek dulu, Pak." Ia mengeluarkan dokumen reservasi tamu dan berkata, "Maaf, Pak. Telegram Anda menyebutkan bahwa Anda memesan kamar single. Saya senang Anda menempati kamar double jika memang tersedia. Namun kamar double sudah penuh." Tamu yang berang itu membentak, "Saya tidak peduli dengan isi telegram itu. Saya ingin kamar double." Kemudian ia berujar, "Anda tahu siapa saya? Saya akan membuat Anda dipecat. Lihat saja nanti. Anda akan dipecat." Kendati mendapat serangan, resepsionis muda itu merespon, "Pak, kami minta maaf. Tapi kami bertindak sesuai dengan instruksi Anda." Akhirnya tamu hotel itu benar-benar naik pitam dan berkata, "Saya tak akan menginap di hotel ini. Buruk sekali pelayanannya." Orang itu pun melangkah pergi. Saya maju menuju meja resepsionis dan mengira sang resepsionis itu pasti marah setelah menerima caci maki calon tamu tadi. Akan tetapi resepsionis itu menyambut saya dengan sopan. "Selamat sore, Pak." Ketika ia memproses pesanan kamar saya memujinya. "Saya sungguh kagum dengan cara Anda menahan diri barusan. Anda mampu mengendalikan emosi Anda." "Benar, Pak," katanya. "Saya tak mungkin marah kepada orang semacam itu. Anda tahu, ia sebenarnya tidak marah kepada saya. Orang itu hanya melampiaskan kemarahannya kepada saya. Orang itu mungkin punya masalah dengan istrinya, mungkin saja bisnisnya anjlok, atau mungkin ia merasa rendah diri, dan inilah kesempatannya unjuk gigi. Saya hanyalah korban pelampiasannya." Sang resepsionis menambahkan, "Orang itu pada dasarnya mungkin sangat baik. Kebanyakan orang memang begitu." Sambil melangkah menuju lift, saya mengulangi perkataannya dengan keras.
Orang itu pada dasarnya mungkin sangat baik. Kebanyakan orang memang begitu. Ingatlah 2 kalimat pendek tersebut setiap kali Anda menerima kemarahan dan caci maki orang lain. Tahan emosi Anda. Cara memenangkan situasi ini adalah membiarkan orang yang marah itu melampiaskan kemarahannya kepada kita, lalu lupakan. Beberapa tahun lalu ketika memeriksa hasil ujian mahasiswa, saya menemukan hal yang sangat mengejutkan. Mahasiswa yang kertas ujiannya ada di tangan saya ini menunjukkan prestasi luar biasa dalam diskusi kelompok dan ujian-ujian sebelumnya. Sebenarnya saya mengira mahasiswa inilah yang akan menjadi mahasiswa terbaik. Namun hasil ujiannya sangat buruk. Seperti biasanya, saya meminta sekretaris saya memanggil mahasiswa itu dan memintanya datang ke ruangan saya segera. Tak lama kemudian, Paul Wei datang menghadap. Tampaknya kusut, seolah ia baru mengalami kejadian buruk. Setelah duduk, saya bertanya padanya, "Ada apa, Paul?" "Hasil ujian Anda tidak seperti yang saya harapkan." Paul bergulat dengan pikirannya sendiri sambil menatap ke bawah. Ia menjawab, "Setelah tahu Anda memergoki saya menyontek, perasaan saya hancur. Saya tidak mampu berkonsentrasi lagi. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya mencontek di bangku kuliah. Saya ingin sekali memperoleh nilai A, jadi saya membuat contekan." Ia sangat kecewa. Kini ia tidak berhenti mengutarakan isi hatinya. "Saya rasa Anda akan merekomendasikan agar saya dikeluarkan dari universitas. Ada peraturan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang kedapatan mencontek dalam bentuk apapun akan dikeluarkan." Paul menyampaikan bahwa kejadian ini akan mempermalukan keluarganya. Hidupnya akan hancur dan segala akibat lainnya. Akhirnya saya berkata, "Tunggu sebentar, tenangkan diri Anda, biarkan saya jelaskan. Saya tidak memergoki Anda menyontek, hingga Anda datang dan memberitahu saya. Tak pernah terbersit sedikit pun bahwa sontekan itulah yang menjadi masalah Anda. Saya menyesal Anda melakukannya, Paul." Saya lalu melanjutkan, "Katakan pada saya apa yang ingin Anda peroleh dari pengalaman kuliah." Kini Paul sudah agak tenang. Setelah berhenti sejenak, ia menjawab, "Ya, doktor. Saya pikir tujuan utama saya adalah belajar mengarungi kehidupan, tapi saya merasa gagal. Kita belajar dengan cara yang berbeda," kata saya. "Saya pikir Anda bisa memetik pelajaran sukses yang nyata dari pengalaman ini. Ketika mencontek, hati kecil Anda bergolak. Anda merasa bersalah sehingga kepercayaan diri Anda hancur. Seperti yang Anda katakan tadi, perasaan Anda hancur. Kebanyakan masalah benar dan salah itu dipandang dari sudut pandang religius. Nah, pahamilah, di sini saya tidak mengkuliahi Anda untuk menjelaskan arti benar dan salah. Mari kita melihat segi praktisnya. Ketika melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati kecil Anda akan merasa bersalah. Perasaan bersalah ini akan mengganggu proses berpikir Anda. Anda tidak mampu berpikir jernih karena pikiran Anda selalu bertanya, "Apakah saya akan ketahuan?" "Paul," lanjut saya, "Anda sangat ingin meraih nilai A, tapi Anda melakukan sesuatu yang Anda sadar itu salah. Seringkali Anda terdorong melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati kecil ketika sedang berusaha meraih tujuan Anda. Contohnya, suatu saat Anda ingin menjual barang dengan curang sehingga Anda berusaha membujuk konsumen untuk membelinya. Mungkin Anda sukses menjualnya, namun Anda akan dilanda perasaan bersalah dan ketika bertemu lagi dengan konsumen itu, Anda akan merasa malu kepada diri sendiri dan tidak tenang. Anda akan bertanya-tanya dalam hati, apakah konsumen itu tahu saya sudah menipunya? Presentasi yang Anda lakukan pun takkan efektif karena Anda kehilangan konsentrasi. Mungkin Anda juga takkan pernah sukses menjual barang berikutnya. Dalam jangka panjang, menjual dengan cara menipu yang melukai hati kecil Anda akan membuat Anda kehilangan penghasilan. Saya melanjutkan dan menjelaskan bagaimana seorang pebisnis kehilangan pegangan karena takut istrinya akan menguak perselingkuhannya dengan wanita lain. Pertanyaan, apakah istri saya akan tahu? Apakah istri saya akan tahu? Selalu terngiang di benak pria itu sampai dirinya tidak mampu mengerjakan tugasnya di kantor maupun di rumah. Saya pun mengingatkan Paul bahwa banyak penjahat berhasil ditangkap. Bukan karena banyak petunjuk mengarah kepada perbuatan mereka, melainkan karena mereka merasa bersalah dan malu kepada diri sendiri. Perasaan bersalah mengakibatkan mereka dicurigai. Hati kecil kita selalu ingin kita berpikir dan berbuat benar. Ketika kita berbuat berlawanan dengan keinginan itu,
kita menumbuhkan kanker dalam hati kecil kita. Kanker ini terus bertumbuh dengan menggerogoti kepercayaan diri kita. Jangan berbuat apapun yang menyebabkan Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan ketahuan? Apakah mereka akan tahu? Haruskah saya lari dari masalah ini? Jangan pernah mencoba meraih nilai A jika Anda harus melukai hati kecil Anda. Saya senang sekali Paul memahami nasihat saya. Ia belajar nilai praktis kebenaran. Saya lalu mengusulkan supaya ia mengulangi ujiannya. Ketika menjawab pertanyaan Paul tentang peraturan universitas, saya berkata, saya tahu peraturan untuk mahasiswa yang kedapatan mencontek. Namun, jika kita mengeluarkan seluruh mahasiswa yang ketahuan mencontek, setengah dari jumlah dosen terpaksa mengundurkan diri. Jika kita mengeluarkan semua mahasiswa yang berpikir untuk mencontek, universitas ini akan tutup. Jadi, saya akan melupakan semua kejadian ini jika Anda bersedia membantu saya. Saya akan membantu dengan senang hati, sahut Paul. Saya berjalan menuju rak buku, mengambil buku 50 Years with the Golden Rule, dan berkata, Paul, bacalah buku ini dan kembalikan setelah Anda selesai. Perhatikan kata-kata J.C. Penney bahwa dirinya menjadi salah satu orang terkaya di Amerika karena melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran akan menyenangkan hati kecil Anda. Dengan sendirinya, kepercayaan diri Anda pun bertambah. Ketika kita melakukan kesalahan, ada dua hal negatif yang timbul. Pertama, kita merasa bersalah dan perasaan ini mengikis kepercayaan diri. Kedua, cepat atau lambat, orang yang akan mengetahui perbuatan kita sehingga mereka tidak mempercayai kita lagi. Lakukan kebenaran dan pertahankan kepercayaan diri Anda. Anda harus berpikir untuk meraih kesuksesan. Ada sebuah prinsip psikologis yang layak dibaca lebih dari 20 kali. Bacalah sampai itu meresap dalam benak Anda. Berpikir dan bertindaklah dengan percaya diri. Psikolog terkemuka Dr. George W. Crane mengatakan dalam bukunya yang berjudul Applied Psychology, camkan bahwa gerakan Anda mendahului emosi. Anda tidak mampu mengendalikan emosi secara langsung, tetapi melalui gerakan dan tindakan yang Anda pilih, Anda bisa menghindari persoalan umum seperti masalah pernikahan dan kesalahpahaman dengan menyadari fakta-fakta psikologis. Lakukan gerakan-gerakan yang tepat setiap harinya dan Anda akan merasakan emosi yang sesuai. Pastikan Anda dan pasangan Anda melakukan gerakan-gerakan itu saat berkencan dan berciuman, mengucapkan pujian yang tulus, atau melakukan banyak perbuatan kecil lainnya, sehingga Anda pun tidak perlu khawatir dengan emosi cinta. Untuk jangka waktu yang lama, Anda sanggup berbuat setia karena merasa setia. Para psikolog mengatakan kita mampu mengubah sikap dengan mengubah perilaku fisik kita. Contohnya, Anda sungguh ingin tersenyum jika membuat diri Anda tersenyum. Anda merasa tinggi ketika berdiri tegak dan tidak membungkuk. Pada sisi negatif, cemberutlah dan perhatikan apakah Anda tidak ingin lebih cemberut lagi. Anda bisa dengan mudah membuktikan bahwa gerakan teratur dapat mengubah emosi. Orang yang malu memperkenalkan diri mampu menghilangkan ketakutannya dengan melakukan 3 tindakan sederhana berikut secara serentak. Pertama, raihlah tangan orang yang hendak Anda ajak bicara dan genggam dengan hangat. Kedua, pandanglah mata orang itu. Ketiga, katakan saya sangat senang berkenalan dengan Anda. 3 tindakan sederhana tersebut otomatis menghilangkan rasa malu seketika itu juga. Tindakan yang dilakukan dengan penuh percaya diri akan berbuah pikiran yang percaya diri pula. Jadi, berpikir dan bertindaklah dengan percaya diri. Lakukan sesuai keinginan Anda. Berikut ada 5 latihan membangun kepercayaan diri. Bacalah pedoman-pedoman ini dengan hati-hati, kemudian praktikkan dan bangunlah kepercayaan diri Anda. 1. Duduk di baris paling depan. Pernahkah Anda perhatikan mengapa tempat duduk baris belakang di gereja, ruang kelas, dan pertemuan lainnya selalu penuh? Kebanyakan orang berusaha duduk di baris belakang supaya tidak mencolok. Dan alasan di balik ketakutan mereka adalah mereka kurang percaya diri. Duduk di baris depan akan membentuk kepercayaan diri Anda. Praktikkanlah. Mulai saat ini sebisa mungkin pilihlah barisan terdepan. Tentu Anda mungkin terlihat sedikit mencolok, tapi ingat bahwa kesuksesan itu harus mencolok mata. 2. Lakukan kontak mata. Tatapan mata seseorang bercerita banyak tentang dirinya. Secara naluriah, Anda akan bertanya-tanya bila orang yang Anda ajak bicara tidak menatap mata Anda. Apa yang disembunyikan orang ini? Apa yang ditakutkannya? Apakah ia sedang berusaha menipu saya? Apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu?
Biasanya, orang gagal melakukan kontak mata karena satu dari dua alasan berikut. Orang ini mungkin menyiratkan, saya merasa lemah di samping Anda, saya merasa rendah diri di hadapan Anda, saya takut kepada Anda, atau orang itu mungkin menyiratkan, saya merasa bersalah, saya melakukan atau memikirkan sesuatu yang ingin saya sembunyikan dari Anda. Saya takut menatap mata Anda karena Anda akan mengetahui tentang saya. Saya meremehkan diri Anda ketika menghindari kontak mata. Anda berkata, saya takut, saya kurang percaya diri. Singkirkan ketakutan Anda dengan menatap mata orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda menatap mata lawan bicara, tatapan Anda akan menyiratkan, saya jujur dan tulus, saya yakin akan perkataan saya kepada Anda. Saya berani, saya percaya diri. Biarkan mata Anda bekerja untuk Anda. Tatap langsung mata lawan bicara Anda, kepercayaan diri Anda pun kian meningkat. Yang ketiga, melangkah lebih cepat dari biasanya. Ketika masih muda, saya senang sekali pergi ke balai kota. Setelah menyelesaikan tugas dan kami kembali ke mobil, ibu saya sering berkata, "Devi, mari duduk saja di sini dan mengamati orang berlalu lalang." Ibu saya akan berkata, "Lihat orang itu. Apa yang membuatnya sibuk atau apa yang dilakukan wanita itu di sana? Atau lihat orang itu, tampaknya ia bingung." Mengamati orang berlalu lalang sangat mengasihkan dan jauh lebih murah daripada menonton bioskop. Itu juga mengajari saya banyak hal. Hingga kini, saya masih sering memperhatikan orang yang berlalu lalang. Di koridor, lobi, dan trotoar, ada kalanya saya masih mempelajari perilaku orang lain dengan mengamati gerakan orang itu. Para psikolog mengaitkan postur yang kasar dan cara berjalan yang lamban dengan sikap yang tidak menyenangkan terhadap orang di sekitarnya. Namun, para psikolog juga menyatakan bahwa Anda mengubah sikap dengan mengubah postur dan kecepatan gerakan Anda. Perhatikan, tindakan Anda adalah buah dari pola pikir Anda. Orang yang tertindas dan miskin akan menyeret kaki dan berjalan terhuyung. Mereka tidak punya rasa kepercayaan diri. Orang yang biasa-biasa saja memiliki cara berjalan dan langkah yang biasa-biasa pula. Perilaku mereka menyiratkan mereka tidak punya kebanggaan diri. Kemudian ada kelompok ketiga. Orang-orang dalam kelompok tampak sangat percaya diri. Mereka melangkah lebih cepat dari orang lain. Mereka berjalan setengah berlari. Langkah mereka menyiratkan kepada semua orang. Saya harus pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu yang penting. Terlebih lagi, saya akan sukses 15 menit dari sekarang. Terapkan teknik berjalan cepat untuk membangun kepercayaan diri Anda. Busungkan dada, angkat kepala, berjalan dengan cepat, dan rasakan kepercayaan diri Anda akan bertumbuh. Coba dan rasakan hasilnya. Yang keempat, praktikkan untuk berbicara. Ketika bekerja dengan kelompok dari berbagai kalangan, saya menyaksikan banyak orang yang memiliki persepsi tajam dan kemampuan alami justru tidak ambil bagian dalam diskusi. Mereka sebenarnya ingin terlibat, tetapi kurang percaya diri. Orang yang kurang percaya diri berpikir pendapat saya mungkin tidak berguna. Jika bicara, saya akan tampak bodoh. Saya takkan berkata apa-apa. Selain itu, orang lain dalam kelompok mungkin lebih tahu daripada saya. Saya tak ingin orang lain tahu kebodohan saya. Setiap kali orang semacam ini tidak berani mengungkapkan pendapatnya, ia akan merasa kurang pandai dan rendah diri. Acap kali orang yang kurang percaya diri membuat janji palsu pada dirinya sendiri untuk mengatakan lain kali. Kendati benarnya, ia tidak ingin melakukannya. Padahal setiap kali orang yang kurang percaya diri takut mengutarakan pendapat, ia makin merusak kepercayaan dirinya. Ia akan semakin kurang yakin terhadap dirinya sendiri. Namun sisi positifnya, semakin sering berbicara, semakin besar pula kepercayaan diri Anda. Sehingga selanjutnya Anda semakin mudah berpendapat. Berbicaralah, ini akan membangun kepercayaan diri Anda. Praktikkan terus untuk bicara. Anda bisa berlatih mengutarakan pendapat dalam setiap pertemuan yang Anda hadiri. Berbicaralah, sampaikan sesuatu dalam setiap konferensi bisnis, pertemuan komite, dan forum komunitas ketika Anda hadir di sana. Berbicaralah dalam setiap kesempatan. Anda bisa berkomentar, mengusulkan sesuatu, dan bertanya. Jangan berbicara pada kesempatan akhir. Cairkan suasana dengan menjadi orang pertama yang berkomentar. Jangan pernah khawatir Anda tampak bodoh. Anda tidak mungkin seperti itu.
Dari sekian orang yang tidak setuju dengan pendapat Anda, kemungkinan ada satu orang yang setuju. Berhentilah bertanya pada diri Anda, apakah saya berani bicara? Anda justru harus berkonsentrasi untuk menarik perhatian pemimpin diskusi, sehingga Anda berkesempatan berbicara. Untuk pelatihan khusus dan pengalaman berbicara di depan umum, Anda dapat bergabung dengan klub Toastmaster di sekitar Anda. Ribuan orang sukses membangun kepercayaan dirinya melalui program terencana ini, sehingga mereka merasa nyaman berbicara dengan dan kepada orang lain. Yang kelima, tersenyum selebar mungkin. Kebanyakan orang mendengar bahwa senyuman akan membuat mereka bersemangat. Mereka sadar senyuman adalah obat mujarab bagi orang yang kurang percaya diri. Namun, banyak orang masih tidak mempercayai hal ini karena mereka tidak pernah mencoba tersenyum ketika merasa takut. Lalu, lakukan tes sederhana berikut. Pikirkan bahwa Anda merasa kalah, lalu tersenyumlah selebar mungkin pada saat bersamaan. Anda pasti tidak bisa. Senyuman lebar akan membuat Anda merasa percaya diri. Senyuman lebar menyingkirkan ketakutan, menghilangkan kekhawatiran, dan mengalahkan kemurungan. Senyuman lebar akan memupus kesedihan yang Anda rasakan. Senyuman lebar akan seketika melumerkan perlawanan orang lain terhadap Anda. Orang lain tidak mungkin marah kepada Anda jika Anda tersenyum lebar dan tulus. Suatu ketika, saya mengalami kecelakaan kecil. Mobil saya berhenti sejenak di persimpangan jalan sambil menunggu lampu lalu lintas berganti hijau ketika mobil saya ditabrak dari belakang. Pengemudi di belakang saya terlambat menginjak rem sehingga bumper belakang mobil saya penyok. Saya melihat ke belakang melalui kaca spion. Dan orang itu juga keluar dari mobilnya. Lalu saya pun turun dari mobil dan lupa bersikap sabar. Saya siap memaki orang-orang itu. Untungnya sebelum saya memakinya, orang itu berjalan ke arah saya sambil tersenyum dan berkata serius, "Sobat, saya sungguh tidak sengaja." Senyumannya yang disertai ucapan tulus meluluhkan hati saya. Saya pun bergumam, tidak apa-apa, ini memang sering terjadi. Dalam sekejap, perlawanan saya berubah menjadi persahabatan. Tersenyumlah selebar mungkin dan Anda akan merasa bahagia. Senyum Anda harus selebar mungkin. Tersenyum simpul tidak akan terlihat tulus. Anda harus tersenyum sampai gigi Anda terlihat. Senyuman lebar itu benar-benar tulus. Saya sering mendengar orang berkata, "Ya, tapi ketika saya merasa takut dan marah, saya tidak ingin tersenyum." Tentu saja Anda tidak ingin tersenyum saat takut atau marah. Tak seorang pun ingin tersenyum saat itu. Kiatnya adalah memaksa diri Anda untuk mengatakan, "Saya ingin tersenyum," maka tersenyumlah. Manfaatkan kekuatan senyuman. Lakukan 5 prosedur di bawah ini. 1. Tindakan Anda menghilangkan ketakutan. Singkirkan ketakutan Anda dan lakukan tindakan yang bersifat membangun. Bertopang dagu, tidak berbuat apapun akan memperteguh ketakutan dan menghancurkan kepercayaan diri Anda. 2. Masukkan pikiran-pikiran positif ke bank memori Anda. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif yang merusak diri bertumbuh menjadi perusak mental. Anda harus menghindari mengingat kejadian atau situasi yang tidak menyenangkan. 3. Pandang manusia dengan tepat. Ingat, manusia itu sangat serupa satu sama lain. Pandanglah orang lain dengan berimbang. Orang lain itu sama seperti sesamanya. Dan kembangkan sikap saling memahami. Banyak orang akan berkata pedas kepada Anda, tapi jarang sekali ada orang yang sungguh menyerang Anda secara fisik. 4. Lakukan yang dibisikkan hati kecil Anda. Hal ini akan mencegah berkembangnya rasa bersalah yang meracuni pikiran Anda. Melakukan tindakan yang benar adalah aturan praktis bagi kesuksesan. Yang terakhir, kelima, katakan kalimat berikut tentang Anda. Saya percaya diri, sungguh percaya diri. Praktikkan beberapa teknik sederhana ini dalam aktivitas keseharian Anda. Duduklah di baris paling depan, lakukan kontak mata, melangkahlah lebih cepat dari biasanya, berlatihlah bicara dan mengutarakan pendapat, tersenyumlah selebar mungkin.